Oke, kembali lagi di video kali ini ya. Kita di sini akan membahas mengenai rangkaian input dan output PLC. Sebelumnya kita udah belajar ya mengenai apa itu PLC secara umum, secara mendasar. Nah, untuk video kali ini kita memperdalam lagi, yaitu komponen utama dari PLC itu sendiri, yaitu input dan output. Bahwasanya kemarin kita bahas komponen utama itu ada tiga, teman-teman ya. Ada input, ada CPU, dan ada output. Nah, untuk video ini kita akan membahas input dan output lebih dalam. Oke, yang kita akan bahas di input dan output ini, kita akan membahas mengenai PLC Omron tipe CPM2A. Untuk video kali ini kita akan membahas ini ya, CPM2A. Jenis dari PLC Omron tipe CPM2A ini memiliki terminal input sebanyak 12 buah, ya, yakni input 0, 0.00 sampai dengan input 00.11. Jadi bisa dilihat bahwasanya di input ataupun output ada namanya channel dan ada namanya alamat. Nah, untuk channel itu ada dua, teman-teman. Ada channel 0, di sini ada channel 0, di tipe CPM2A itu ada channel 0 dan ada channel 1. Sedangkan di 01, 02, 03 dan seterusnya ini merupakan alamat, teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan 12 buah ini yaitu di channel 0 ya, teman-teman ya. Ada 00 sampai 11 ini sebanyak 12 ya, 12 buah inputan, terminal inputan. Nah, untuk L1, L2N ini merupakan AC, teman-teman ya. Inputan AC, dan ini ground dan ini COM. Perlu diingat ya, teman, untuk input di PLC itu COM di dalam input itu berbanding terbalik. Misalnya COM itu kita beri positif. Nah, nanti apa yang kita trigger di PLC ini kebalikan dari positif ini, yaitu negatif untuk input ya. Kita lihat nanti output gimana. Nah, kebalikan lagi, misalnya COM-nya kita beri trigger negatif. Nah, otomatis yang kita input ini berupa positif, gitu teman-teman, bisa dipahami. Nah, untuk berikutnya input device. Nah, input device adalah komponen kendali yang dihubungkan ke terminal input PLC. Contoh input device yaitu tombol push button, limit switch, sensor, encoder, dan lain-lain ya. Input device berguna untuk mengoperasikan sistem kendali yang akan dibuat. Jadi inti dari input device ini adalah komponen kendali ya, lalu dihubungkan ke terminal input PLC gitu. Nah, ini cara pengabelan input device bisa dilihat, teman-teman. Bahwasanya yang pertama ini disambungkan ke power supply eksternal, yang kedua disambungkan ke internal, saya tulis INT aja, internal, bisa membedakannya. Nah, ini COM-nya kita sambungkan, ini COM kita sambungkan ke 24 volt DC. Ini bertepatan disambungkan ke DC ya, teman-teman. Lalu inputan 00 ya, ini inputan 0 ya. Bisa dilihat ini 00, ini 01 disambungkan ke inputan device ya. Dan juga disambungkan di 010 dan 011. Dan sedangkan yang INT ini yang di internal itu power supply-nya internal ya, teman-teman ya. Itu juga sama ya. Tapi ini disambungkan di dalam, jadi beda dengan inputan yang eksternal yang di pengkabelannya itu kan di luar. Nah, kalau di internal ini pengkabelannya di PLC-nya sendiri gitu ya, teman. Bisa dilihat sendiri ya. Ini COM sama COM-nya, COM negatif lalu positif disambungkan ke input device gitu ya. Selanjutnya di rangkaian output PLC Omron tipe CPM2A
Ini tadi bahas input, sekarang bahas outputnya. Di PLC ini memiliki 8 terminal output sebanyak 8. Kita lihat ya, 0 sampai 07 sebanyak 8 teman ya. 8 buah pada channel 10. Nah, channel 10 ya, dan 4 buah terminal COM yakni. Jadi input dan output itu bedanya di COM juga ya. Kalau di output ini lihat sendiri ya, 00 itu punya COM sendiri. Bentar. Punya COM sendiri teman-teman. Nah, ini punya COM sendiri, bisa dilihat. Nah, 01 alamat 01 juga punya 00 sendiri. 02, 0 dan 03 punya COM sendiri juga, dan 3 alamat ini punya 4 alamat ini punya COM sendiri ya. Jadi ada 4 COM sebanyak output ini. Nah, ini channel 11 beda lagi ya teman-teman ya. Itu bisa pahami ya, ada channel 10, ada channel 11, ada COM-nya juga beda dengan ini ya. Ini COM-nya kan satu teman-teman inputannya. Jadi COM ini men-trigger semua alamat, trigger semua inputan ini, sedangkan COM yang sini trigger satu-satu alamat gini teman-teman. Jadi bisa dibedakan input dan outputnya juga. Oke, bisa dipahami sampai sini. Oke, selanjutnya pengkabelan output device ini, coba dibayangkan bahwa PLC adalah saklar untuk melayani beban. Jadi kabel fasa 220 volt AC dihubungkan ke terminal COM output. Jadi kabel fasa 220 ini ya disambungkan ke output atau 24 volt DC. Jadi tergantung teman-teman nanti akan menggunakan di trigger, bisa DC ataupun AC. Dan kabel netral sumber 220 volt AC dihubungkan ke beban. Dan satu terminal 00, 01, 07 bisa satu-satu ya teman ya, di COM, lalu di input, di output, mohon maaf, ini COM, lalu di output juga, output. Nah, bisa dipahami ya untuk output ini. Nah, selanjutnya terminal input output PLC Omron tipe CP1L. Bisa dilihat bahwasanya ini memiliki berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. 11 inputan. Ini juga punya 7. 8, ini 12, ini 8 output. 12 input. Jadi sama ya jadi di PLC itu tipe itu membedakan hanya mungkin inputannya ada beda, yang mungkin satunya ada 20, satunya ada 11, tergantung tipenya ya teman-teman ya. Kalau ininya juga sama, ini contoh dari AC, jadi dia menggunakan AC power, dan ini juga AC power outputannya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya, lebih jelasnya lagi di PLC Omron CP1L ini terdapat 1 dan 2 channel, 0 dan 1. Nah, ini alamatnya ada 00, 01 dan seterusnya sampai 11 ya. Dan ini channel 1 juga ada 00 sampai 06. Bisa dilihat teman-teman ya. Di sini ada NC dan di sini ada COM. Bisa dilihat juga outputannya juga ada 2 channel ya teman, ada 1 CH dan 1 channelnya, dan di 100 channel 100 ini ada 8, sedangkan di channel 101 ini ada 4 ya teman-teman. Jadi pahami teman-teman. Untuk selanjutnya perbedaannya pengalamatan input dan output ya teman-teman. Itu kita lihat
Bahwasanya di CPM2A itu sama teman-teman ya. Sama, channelnya juga sama, inputannya juga sama, sedangkan di outputan itu di CPM2A itu channelnya 10 ya teman-teman. Sedangkan di CP1L itu outputannya, channel outputnya itu 100 ataupun 101 yang tadi ya teman-teman. 100 ataupun 101, sedangkan di CPM2A itu 10 atau berapa, 11 mungkin ya. Jadi beda teman-teman. Jadi nanti di programnya itu kita buat sesuai dengan input, channel input dan outputnya di PLC sesuai dengan tipenya gitu ya. Nah, kita akan membahas PLC Omron CP2A sekarang. CP2E, mohon maaf. Nah, ini CP2E juga mempunyai dua channel, dan CP2E ini channel satunya itu lebih banyak ya ketimbang yang CP1L. Channel satunya kan ada di sini ada 5, 6 ya. Sedangkan di CP2 ini ada 12 teman-teman, lebih banyak, spesifikasinya lebih baik gitu ya. Tergantung teman-teman nanti butuhnya itu apa di sebuah industri. Jadi di sebuah industri itu nanti akan membutuhkan PLC yang tipe apa sesuai dengan apa yang diprojekkan nanti. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Ini ada COM sama seperti tadi, sedangkan ini 100, 101, ininya juga 101, ini channelnya banyak juga. CP2 ini termasuk bagus sih untuk lebih banyak inputan dan outputan terminalnya lebih banyak. Nah, ini sebuah gambarannya bisa dibaca teman-teman ya. Di sini ada baterai holder, ada input terminal block, ada di sini ada inputan indikator. Nah, ini inputan indikator ini. Sini ada peripheral USB port nanti di sini. Nah, di sini nanti ada teman ya. Di sini ada USB portnya nanti. Dan di sini ada expansion I/O, ini expansion I/O. Di sini juga ada power supply input terminal, ada input terminal eksternal, bisa dibaca dan bisa dipahami di gambar ini. Nah, di tengah ini ada option board slot. Nah, ini ada option board slot, ada 2 teman ya. Dan di sini ada external supply terminal, gambar. Nah, ini port 1 dan port 2, 1A dan 1B teman. Ya, cukup sekian dari video kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.